Yuk. Halo Mas Gambar, hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan kalian di YouTube dan di Instagram beberapa saya akan jawab. Sekaligus saya akan mengumumkan 3 pemenang giveaway 30.000 subscriber yang kemarin sudah diadakan. Pemenang ini dipilih berdasarkan beberapa hal, salah satunya adalah apakah karya ini kira-kira akan digunakan untuk menggambar juga. Jadi kita memilih umat gambar yang udah memang gambarnya itu lumayan banyak, yang memang rajin menggambar. Walaupun dia pakainya itu mungkin di Instagramnya itu gambarnya tradisional media semua, tapi ya nggak apa-apa. Kita tetap pengen alat-alat yang kita kirimkan untuk kalian itu benar-benar dipakai. Halo Mas Gambar dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Artubida. Jika ini pertama kalinya kalian di sini, lalu kalian pemula dalam menggambar, pengen belajar gambar yang benar, lalu kalian pengen tahu banyak hal seputar menggambar, kalian bisa mulai dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol belnya. Lalu kalian bisa share ke teman-teman kalian jika kalian merasa video ini berguna untuk kalian, dan jangan lupa tinggalkan komentar. Diskusi di sana, kalian share pengalaman-pengalaman kalian, kalian saling ngobrol, saling berbagi tips ya. Jadikan umat gambar ini, channel ini sebuah komunitas yang positif. Oke, masuk ke pertanyaan pertama. Bang, apakah dengan adanya digital art akan menghapus eksistensi tradisional art di masa depan? Menurut saya enggak. Tradisional media walaupun mempunyai banyak kelebihan, salah satunya adalah karya tradisional media itu sangat sulit untuk diduplikasi. Tapi tetap nanti ke depan, masa depan menurut saya tradisional art dan digital itu akan bersandingan. Tapi sebagai seorang seniman, saya amat menyarankan untuk kalian itu juga beradaptasi. Jadi penting untuk kalian juga belajar digital art. Baik itu dengan alat apapun, mau kalian dengan handphone, mau dengan laptop, mau dengan iPad, terserah. Yang penting kalian beradaptasi. Yang paling penting adalah walaupun kalian beradaptasi, tapi kalian punya jati diri. Jadi kalian nggak merubah jati diri, tapi yang penting kalian beradaptasi. Ada bedanya antara kalian beradaptasi sama ikut-ikutan. Ya, ingat, beradaptasi itu kalian menyesuaikan diri, ikut-ikutan itu kalian merelakan mengubah nilai-nilai kalian untuk agar sesuai dengan nilai-nilai yang lagi mau kalian ikutin, seperti itu. Kak, pada saat nebelin gambar pakai pensil apa? Nah, pada saat menebalkan gambar saya menggunakan pensil 4B. Jadi biasanya saya untuk awal saya menggunakan pensil 2B, terus untuk berikutnya saya pakai pensil 4B. Bang, cara ngeluarin mood gambar bagaimana? Saya sendiri mempunyai beberapa kondisi yang berbeda-beda aja ya. Jadi untuk saya pribadi kadang-kadang saya menggunakan beberapa teknik yang berganti-ganti kadang-kadang. Jadi saya kadang-kadang melakukan ini. Tapi prinsipnya cuma satu. Ketika kalian mempunyai mood yang buruk, ketika kalian itu mempunyai pikiran-pikiran yang negatif, kalian itu merasa down, kalian itu merasa drop, itu saran saya adalah cuma satu. Ubah fokus dan ubah gerakan. Ubah fokus bagaimana? Misalnya kalian di rumah tidur-tiduran, terus kalian ngeliatin handphone terus gitu ya. Kalian itu sebentar, ini ngerekam gak ya? Oke, masih ngerekam. Kalian itu ngeliatin handphone terus tidur-tiduran. Itu kan fokusnya kalian ke handphone ya, atau kalian di meja, di laptop gitu. Kalian fokusnya ke laptop terus. Saran saya adalah ubah fokusnya. Jadi kalian bisa jalan keluar dan ubah gerakan. Jadi gerakannya kalian bisa jalan, kalian bisa keluar rumah, kalian coba hidup udara yang berbeda gitu. Di situ sebenarnya dengan kalian berjalan, dengan kalian berdiri, aliran darah di tubuh kalian itu akan berjalan lancar. Nah, seperti kalian tahu, otak yang memang merupakan pusat dari pengendalian seluruh tubuh kita itu sangat bergantung sama aliran darah. Ketika oksigen yang diberikan ke otak itu sedikit, otomatis otak nggak akan berfungsi secara sempurna. Nah, ketika itu terjadi, otomatis ya kita jadi itu galau, kita drop, kita berpikiran berlebihan, kita emosinya kita menjadi buruk. Saran saya adalah ubah gerakan, coba kalian gerak. Yang penting kalian gerak sih. Jadi ketika kalian bergerak, otak akan mendapatkan suplai darah yang cukup, oksigennya akan cukup. Gitu, oke? Mau nanya, kalau belajar menggambar itu dari traditional art ke digital art atau boleh langsung ke digital art? Nah, ini pertanyaan bagus banget. Menurut saya, untuk belajar gambar, untuk pemula, jangan fokus ke alatnya dulu. Mau itu tradisional, mau itu digital, sama saja. Yang paling penting adalah cara belajarnya. Ketika kalian mau pakai tradisional media, tapi kalian cara belajarnya salah, itu juga nggak akan kemana-mana. Kalian akan mentok. Kalian nggak akan berkembang. Tapi ketika kalian pakai digital dan cara belajar kalian itu benar, maka kalian akan berkembang gitu. Nah,
bagaimana sih cara belajar yang benar? Ya, saya sebenarnya di channel ini saya mau coba sharing semua hal soal seputar itu, cara belajar bagaimana sih untuk pemula. Saya bisa sharing pengalaman-pengalaman saya ketika saya mulai belajar gambar pertama kali sampai saya bisa mencari uang, mencari penghasilan, istilahnya berkarir dengan gambar. Jadi mungkin dengan video-video yang saya hasilkan sebelum-sebelumnya sampai sekarang ini, kalian bisa melihat bagaimana sih cara belajar yang gambar yang benar. Salah satunya adalah kalau kalian belajar menggambar, jangan cuma belajar skill gambarnya saja. Kalian juga harus membangun diri kalian sendiri. Kalian harus punya attitude yang benar. Jadi di sini jangan cuma fokus sama kalian gores-gores doang, tapi coba kalian secara personal kalian itu, apakah kalian cukup bahagia? Apakah kalian cukup positif? Apakah kalian ketika menggambar itu kalian merasakan kebahagiaan? Kalau kalian merasakan menggambar itu justru membuat kalian sedih, membuat kalian sengsara, saran saya adalah istirahat dulu. Coba stop menggambarnya, kalian benerin beberapa hal di hidup kalian untuk kalian bisa mampu berproduktif menggambar. Seperti itu. Kalian pernah gak sih insecure sama karya seni orang lain? Nah, ini pertanyaan bagus juga nih. Sebenarnya kalau kalian nanya saya, apakah saya pernah insecure sama karya orang lain? Pasti pernah, apalagi pada saat awal-awal belajar. Pada saat saya mulai berkarir di gambar pun juga pasti pernah. Misalnya, waktu itu saya pernah, karena waktu itu saya pernah mempunyai IO, event organizer, lalu saya datang ke kompetitor gitu. Saya ada acara, punya kompetitor. Di situ, acara itu kan juga karya. Di situ karya mulai dari desainnya, urutan acaranya, sistem kerjanya bagaimana gitu. Itu kan sebuah karya, buat saya itu sebuah karya. Nah, buat saya yang bergerak punya bisnis dalam IO itu adalah bikin minder juga ketika sebuah event itu menjadi bagus banget ya. Saya kayak merasa, anjrit, ini saya gimana ini, mereka kompetitornya kayak gini semua nih, orang-orang sekitar saya ketika membuat event bisa semegah ini gitu. Nah, di sini ada satu hal yang harus kalian ketahui adalah ketika kalian itu belajar, ketika kalian itu mau berkembang, jangan pernah menjadikan orang lain itu musuh kita. Jangan pernah menjadikan orang lain itu adalah target yang harus kita kalahkan. Jangan menjadikan pihak lain itu adalah orang-orang yang harus kita hancurkan agar kita makin berkembang. Saran saya adalah punyai mindset bahwa kita berperang, kita itu bertempur, kita itu berjuang, kita itu bermusuhan dengan diri kita sendiri. Kita harus menjadikan diri kita itu jauh lebih bagus dari hari-hari kemarin. Jadi, selalulah berjuang untuk kalian itu menjadi lebih baik dari versi kalian kemarin. Selalu upgrade. Nggak usah pedulin orang lain. Yang penting kalian lebih baik dari hari ini. Besok harus lebih baik dari hari ini. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari kemarin harus lebih baik dari hari kemarin lusa. Pokoknya prinsip kalian adalah fokus ke diri kalian. Jadikan diri kalian itu jauh lebih bagus dari hari ini. Yo, gue Rizky dan gue pemenang giveaway Artupida. Nah, gue pengen nge-unboxing giveaway-nya, dan gue akan nge-unboxing sekaligus mencoba pen tab yang gue menangin ini. Dan gue dapat tanda tangan Bang Artupida di sini, sama stiker Carrot Academy. Gue buka stikernya, dan mari kita lihat kita dapat apa aja. Ini ada surat ucapan selamat dari Bang Artupida dan tanda tangan aslinya. Keren, cool. Dan gue dapat merchandise, ada stiker Carrot Academy sama gantungan kunci Love Drawing. Nah, ini gue senang, gue dapat buku gambar atau sketchbook. Gue sih harapannya ada tanda tangan Bang Artupida juga di dalamnya. Bubble wrapnya banyak banget, buat aman kali ya. Keren sama packagingnya. Nah, ini Wacomnya. Damn. Ini Wacomnya, Wacom Into Wash ya. Udah sama kabelnya, sama pennya, dan yang paling penting ada gambar custom dari Bang Artupida. Keren.
ya gua tuh baru di dunia gambar itu baru. Dan di dunia gambar itu baru, dan gua itu hobi gambar dari kecil, tapi nggak pernah tahu kalau gambar itu bakal seluas ini gitu, bisa ke digital dan lain-lain. Nah, gue biasanya gambar di buku dulu, terus gue pindahin ke Corel, baru gue tracing pakai pen tool. Nah, karena ada ini, gue mungkin bisa upgrade style gambar gue ke yang lebih baik lagi. Gue terima kasih banget sama Bang Artupida karena kemarin itu sempet udah gambar-gambar gitu kan, tapi sempet bosan gitu karena akhirnya ikut giveaway ini, ikut nonton video dari Bang Artupida, mulai membangkitkan semangat gue kembali. Terus beruntungnya lagi gue menang giveaway ini, jadi gue lebih merasa bersemangat kembali. Belum lagi gue bakal langsung gambar di komputer, nggak harus pakai mouse untuk titik-titikin dulu pakai pen tool, dan ini membantu banget sih pencernya. Terima kasih Bang Artupida, semoga channelnya naik terus, makin banyak bermanfaat bagi orang lain, dan teman-teman dari manapun yang pengen belajar gambar dari awal bisa terbantulah berkat adanya channel Umat Gambar Artupida. Thank you Bang Artupida. Renternya keren, paling customnya. Oke, selamat gambar. Jadi di sini gue mau berterima kasih banget buat Bang Artupida karena memang udah ngirimin pen tabletnya ke gue. Dan semoga pen tablet ini bermanfaat banget buat gue, dan pasti bermanfaat sih karena memang gue butuh banget ini. Dan ya, untuk Bang Artupida semoga sukses selalu, semoga bisa tetap menginspirasi orang-orang ilustrator lah ya. Intinya yang memang masih beginner sih, karena memang Bang Artupida ini bukan ngasih tips menggambar aja gitu, bukan ngasih tips cara menggambar, tapi ngasih tips bagaimana kamu bisa terus menggambar gitu. Jadi ya, sekali lagi terima kasih. See you next time. Bye bye. Halo Mat Gambar, nama saya David, saya tinggal di Medan. Jadi saya kemarin mengikuti giveaway yang diadakan di channel Artupida yang telah saya ikuti cukup lama. Jadi saya di sini mendapatkan Wacom. Tentu saja hadiah utama yang ditawarkan oleh giveaway itu di channel Artupida. Saya juga ternyata mendapatkan ini tas merchandise dari Carrot Academy. Dan ini ada gantungan kunci dan buku sketsa. Dan hadiah ini telah sampai beberapa hari yang lalu. Nah gitu teman-teman. Jadi kalian yang belum subscribe, buruan subscribe, karena di channel Artupida selain kalian dapat ilmunya, nanti juga kalian bisa mengirimkan karya kalian di Instagram untuk direview oleh Mas Artupida. Jadi kalian dapat banyak masukan. Selain itu, dalam beberapa puluh ribu subscriber, nanti channel Artupida mengadakan giveaway lagi guys. Jadi gitu ya, subscribe, like, share, biar orang-orang yang belajar gambar itu dapat ilmunya gitu. Terima kasih.